dan 6. Masih di subtema 2. Oke. Di sini ada sebuah bacaan, Bapak akan bacakan. Di sini ada sebuah gambar. Di sini ada keragaman agama. Mutia, Sogi, Lili, Putu, dan Alis hidup dalam keberagaman agama. Agama yang mereka anut sudah diakui di Indonesia. Agama yang diakui di Indonesia ada 6, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap agama tersebut memiliki perayaan hari besarnya masing-masing. Berikut perayaan hari besar keagamaannya. Nah, ini ada yang gambarnya adalah rumah ibadahnya. Nah, yang pertama yaitu Idul Fitri. Hari Raya Idul Fitri adalah salah satu perayaan hari besar agama Islam yang dirayakan setiap tanggal 1 Syawal pada penanggalan Hijriah. Sebelum merayakan hari besar tersebut, umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama sebulan penuh. Pada saat perayaan Idul Fitri, setiap umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri, semua umat Islam biasanya mengunjungi sanak saudara untuk berkumpul dan saling memaafkan. Dan selanjutnya yaitu Natal. Hari Natal adalah perayaan hari besar agama Kristen dan Katolik yang diperingati setiap tanggal 25 Desember. Natal dirayakan untuk memperingati kelahiran Yesus sehingga Natal dimaknai dengan penuh sukacita. Yang selanjutnya yaitu Nyepi. Hari Raya Nyepi adalah hari besar agama Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Perayaan tahun baru Saka didasarkan pada penanggalan kalender Saka. Pada saat perayaan Nyepi, setiap umat Hindu berdiam diri di rumah dan tidak melakukan aktivitas apapun kecuali berdoa. Yang selanjutnya yaitu Waisak. Waisak, hari raya Waisak adalah hari besar agama Buddha. Biasanya hari raya Waisak di Indonesia dipusatkan secara nasional di Komplek Candi Borobudur. Nah, itu hari raya Waisak. Yang selanjutnya yaitu Tahun Baru Imlek. Tahun Baru Imlek adalah hari besar agama Konghucu. Tahun Baru Imlek dirayakan di hari pertama bulan pertama di penanggalan Tionghoa dan berakhir dengan tanggal ke-15. Perayaan Tahun Baru Imlek dilakukan beragam seperti adanya perjamuan makan malam pada saat malam Tahun Baru. Meskipun berbeda-beda hari perayaan agamanya, kita harus saling menghargai, menghormati, menolong, dan mengasihi. Termasuk di dalamnya menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Menghormati ibadah yang dijalankan orang lain tidak merusak tempat ibadah, tidak menghina ajaran agama lain, serta memberi kesempatan kepada pemeluk agama menjalankan ibadah. Jadi, anak-anakku, apabila kita punya teman atau saudara berbeda agama, kita harus saling menghormati dan menghargai, tidak saling menghujat dan lainnya. Ya, tidak boleh menghina, kita harus saling menghormati. Nah, di sini ada sebuah bacaan juga. Di sekolah Adit, mayoritas siswa memeluk agama Islam. Namun, sebagian ada pula yang memeluk agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sekolah Adit melaksanakan pembiasaan beribadah sebelum kegiatan belajar dimulai. Ibu guru mempersilakan siswa yang beragama Islam untuk mengaji dengan membaca Al-Quran, sedangkan di ruangan lain siswa yang beragama Kristen akan membaca Alkitab. Siswa yang beragama Hindu seperti Putu dan teman-temannya membaca kitab Weda di ruangannya yang terpisah. Begitupun siswa yang beragama Buddha akan membaca kitab
Tripitaka dan beragama Konghucu membaca kitab Wujing. Dan kemudian Konghucu membaca kitab Wujing, Shiyu, dan Kyojing. Mereka membaca dan memahami kitabnya masing-masing dengan tekun. Dan kemudian di sini ada sebuah tabel. Berikut di sini ada agama, tempat ibadah, dan hari raya. Silakan kalian tulis, misalnya kalau umat Islam tempat ibadahnya apa di sini. Kemudian hari raya keagamanya apa. Kalau misalnya umat Islam kan banyak hari raya, itu Idul Fitri, Idul Adha, ditulis ya. Semuanya hari rayanya itu. Dan kemudian selanjutnya yang Kristen, Katolik, dan lainnya kalian coba tulis sendiri ya. Dan selanjutnya coba kalian tulis cerita kalian sendiri ya. Ketika melaksanakan hari raya Idul Fitri atau Idul Adha yang kemarin ya, untuk umat Islam. Bagi yang non Muslim, sesuaikan hari rayanya apa, kalian coba tulis dengan sebuah cerita. Selanjutnya yaitu yang tema yang pembelajaran 6. Di sini ada sebuah bacaan. Kalian coba baca dan kemudian Bapak juga akan baca bacaan ini. Di sini ada bekerja sama dengan keberagaman. Pada hari Minggu, Adit, Mutia, Elis, Faisal, Veronica, dan Dinas sepakat membuat gambar bagian-bagian telinga. Gambar itu akan mereka buat sebagus mungkin, dibingkai agar dapat dijadikan pajangan di kelas. Selain menjadi pajangan gambar, akan dijadikan bahan belajar mereka besok pagi mengenai cara kerja telinga. Dan mereka sepakat akan mengumpulkan di rumah Adit pada pukul 8. Veronica dan Dimas beragama Kristen dan Katolik sehingga mereka harus bersembahyang dahulu ke gereja bersama keluarganya. Mereka minta izin datang terlambat. Mutia, Alis, dan Faisal datang tepat waktu. Adit dan teman-temannya menyiapkan semua bahan yang diperlukan dan mulai asyik mengerjakan bagiannya masing-masing. Ada yang menggambar, mewarnai, mencari informasi dari internet masing-masing. Ada yang menggambar, mewarnai, mencari informasi dari internet, menulis keterangan, menghias gambar, dan sebagainya. Mereka bekerja dengan asyik dan gembira. Ibu senang melihat Adit dan teman-temannya bersungguh-sungguh dalam mengerjakan tugas. Mereka sekali ibu menemani dan melihat mereka bekerja sambil menanyakan beberapa hal yang belum tertulis, atau mereka bekerja sambil menanyakan beberapa hal yang belum tertulis, atau mereka bekerja tercantum dalam gambar. Pada pukul 9, Veronica dan Dimas datang hampir bersama. Setelah menyalami Ibu Adit dan mencium tangannya, mereka berdua bergegas bergabung dengan teman-temannya yang lain. Dan kemudian, tanpa terasa hari menjelang siang, terdengar azan berkumandang dari masjid yang terletak agak jauh dari rumah Adit. Adit segera menghentikan pekerjaan. Ia mengajak Mutia, Alis, dan Faisal menunaikan salat zuhur. Veronica dan Dimas meneruskan tugas. Setelah selesai,
menunaikan ibadah sholat, Adit, Mutia, Elis, dan Faisal melanjutkan pekerjaan. Dengan kerjasama yang baik, mereka cepat menyelesaikan pekerjaan itu. Sebelum ibu memanggil mereka untuk makan siang, pekerjaan mereka telah selesai. Adit dan teman-teman sangat puas dengan hasil pekerjaan mereka bersama. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Ini menurut kalian, menurut pandanganmu, apakah kegiatan yang dilakukan Adit dan teman-teman termasuk keberagaman agama? Ya, termasuk ya. Mereka berbeda-beda agama, tapi dia tetap kerjasama. Dan kemudian ketika temannya yang salah satu non-muslim itu beribadah, datang terlambat, mereka yang muslim mengizinkan. Dan kemudian sebaliknya, ketika sholat duhur, Adit dan kawan-kawan melakukan sholat dan kemudian yang muslim melanjutkan pekerjaannya. Mereka tetap kerjasama. Dan kemudian yang nomor 2, kegiatan kerjasama apa yang dilakukan oleh Adit dan teman-teman? Tadi udah tahu ya kerjasamanya apa? Kalian baca lagi. Kemudian mengapa Veronica dan Dimas tidak mengikuti kegiatan kerja kelompok dari awal? Nah, kenapa? Tadi karena ada kegiatan ibadah. Kemudian menurutmu sikap apa yang harus dilakukan ketika ada teman yang hendak sembahyang? Sikapnya seperti apa? Pasti kalian sudah terpikir ya. Kalian baca lagi. Dan kemudian nomor 5, apa manfaat kerjasama dari kegiatan yang dilakukan oleh Adit? Manfaatnya apa? Yaitu salah satunya itu cepat selesai. Kemudian apalagi? Kalian coba tulis lagi ya. Oke, selesai sudah untuk pelajaran hari ini, yaitu subtema 2, yaitu pembelajaran 5 dan 6. Nanti minggu depan kita akan lanjut ke subtema 3. Dan kemudian insya Allah besok Bapak akan berikan kunci jawaban yang subtema 2. Dan kemudian nanti hari Sabtu kita laksanakan seperti biasa ulangan harian ya. Ulangan harian subtema 2. Oke, tetap semangat. Apabila ada pertanyaan silakan bertanya. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.